Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Aisyah Putri dengan NPM F0G0 261 dari kelas 1B. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen penghapus saya. Sistem pencernaan pada manusia. Apakah yang dimaksud dengan sistem pencernaan makanan? Sistem pencernaan makanan adalah suatu proses mengubah makanan dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Sistem pencernaan makanan juga dapat diartikan suatu proses memecah molekul makanan yang kompleks menjadi yang sederhana, menggunakan bantuan enzim dan organ-organ pencernaan. Adapun organ-organ pada sistem pencernaan yaitu mulut, kefumoris atau rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung atau ventriculus, usus besar atau kolon, usus kecil atau intestinum, rektum, dan anus. Organ-organ yang membantu dalam sistem pencernaan yaitu kelenjar ludah yang terdapat pada kefuhoris, hati, dan pankreas. Yang pertama yaitu mulut atau kefuhoris dan rongga mulut. Ke dalam rongga mulut, makanan akan dihancurkan oleh beberapa gigi. Gigi terdiri dari 4 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Gigi seri berfungsi untuk memotong dan menggigit makanan. Gigi taring berfungsi untuk mengoyak-ngoyak makanan, dan gigi geraham depan belakang berfungsi untuk mengunyah makanan. Adapun yang membantu gigi dalam menghancurkan makanan yaitu adalah saliva. Saliva adalah suatu cairan dan oral yang kompleks dan tidak berwarna yang ada pada mukosa oral. Saliva disebut juga kelenjar ludah atau kelenjar air liur. Kelenjar air liur berperan untuk mengubah pati dalam makanan menjadi juga mampu melunakkan makanan setelah itu dengan bantuan lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan mampu mendorong makanan ke dalam esofagus. Lidah berfungsi sebagai alat pengesap. Proses yang terjadi di dalam mulut adalah proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Proses secara mekanik dilakukan dengan gigi dan lidah. Proses kimiawi terjadi bantuan kelenjar air liur pada saat penghancuran makanan. Makanan yang telah dihancurkan pada rongga mulut dilanjutkan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Dihancurkan pada rongga mulut dilanjutkan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara dengan lambung. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan yang terjadi dalam kerongkongan ini disebut dengan gerakan peristaltis. Makanan dari kerongkongan akan masuk ke dalam lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantong besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut, sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu lambung atas atau kardiak, bagian tengah, fundus, dan bagian bawah, pilorus. Di dalam lambung terjadi gerakan mengaduk-aduk makanan. Dinding lambung mengandung sel kelenjar yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung asam lambung yang berfungsi membunuh kuman penyakit bakteri pada makanan dan berfungsi mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Adapun enzim yang membantu juga yaitu enzim renin yang berfungsi menggumpal kasein yang terjadi dalam suatu susu. Enzim renin
dan pepsin menuju ke dalam lambung, terjadi proses kimiawi. Selanjutnya akan diteruskan ke dalam usus halus atau istetinum. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan paling panjang. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum, usus kosong itu duodenum, dan usus penyerap atau ileum. Pada usus 12 jari bermuara pada saluran getah pankreas dan saluran empedu. Selanjutnya yaitu hati. Empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam kantung empedu. Dari empedu akan dialirkan ke usus 12 jari. Empedu mengandung garam empedu dan zat warna bilirubin. Garam empedu berfungsi menghasilkan lemak dan zat warna empedu bilirubin, memberikan ciri warna coklat pada feses. Pankreas hasilkan getah pankreas yang mengandung beberapa enzim, yaitu enzim amilase pankreas, enzim strepsin lipase pankreas, dan enzim trypsinogen yang akan diaktifkan menjadi tripsin. Adapun enzim-enzim yang berfungsi untuk menghancurkan makanan pada usus halus yaitu enzim maltase, enzim laktase, dan enzim sukratase, enzim tripsin, dan enzim elektroksinase. Makanan-makanan yang telah dicerna dan sekarang siap untuk diserap ke dalam darah. Penyerapan sari-sari makanan dilakukan dalam usus penyerapan atau ileum. Pada dinding usus penyerapan terdapat filia atau jujun, 2 kali usus yang berfungsi memperluas daerah penyerapan. Sari makanan diserap lebih banyak dan cepat. Dinding-dinding fili mengandung kapiler darah dan kapiler limfe. Glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral setelah diserap usus halus melalui kapiler darah akan dibawa oleh darah melalui pembuluh vena porta hepatica. Sari-sari makanan diserap lebih banyak dan cepat. Dinding-dinding fili mengandung kapiler darah dan kapiler limfe. Glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral setelah diserap usus halus melalui kapiler darah yang akan dibawa oleh darah melalui pembuluh vena porta hepatica ke hati. Dari hati ke jantung kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersamaan dengan sel-sel darah merah. Sari-sari makanan yang mengandung nutrisi disebarkan ke seluruh tubuh dan akan menjadi energi pada tubuh. Di usus halus, miselulosa bersamaan dengan lendir akan menuju ke usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini mengandung dalam proses pemburukan makanan menjadi feses. Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristalsis menuju rektum, dan otot-otot prefluker rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus apabila feses sudah siap dibuang. Thanks for watching, semoga bermanfaat.